Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi IPS bersama mengenai ruang. Kira-kira, apa itu ruang? Apa itu konektivitas antar ruang? Ada yang tahu? Coba anak-anak perhatikan di belakang Bapak ini. Ya, ini adalah salah satu contoh ruang. Lalu, apa itu ruang? Apa itu konektivitas antar ruang? Marilah kita pelajari materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kabar anak-anak sekalian baik-baik saja. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi IPS mengenai ruang dan interaksi antar ruang bersama Bapak Yusuf Kurniawan MPD. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah masing-masing, serta menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baik, kita ke materi pertama dulu. Bisa dilihat di situ adalah gambar permukaan bumi. Bumi itu bulat, kalau kelihatan dari luar bumi itu bulat. Akan tetapi ketika kita nanti mendekati permukaan bumi, ternyata permukaan bumi itu tidak rata. Kalau kita perhatikan, permukaan bumi itu bisa terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, kemudian perairan dan lain sebagainya. Ya, bisa kita lihat di layar masing-masing. Di situ ada beberapa bentuk permukaan bumi. Bumi memiliki berbagai ruang di dalamnya. Ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit, danau, lautan, batuan, udara, air, dan lain sebagainya. Setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki komponen atau isi dan hasil yang berbeda-beda. Baik, kita ke pengertian ruang. Apa sih itu ruang? Ada yang tahu anak-anak? Setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka makhluk hidup termasuk manusia ini tidak akan memiliki tempat hidup. Nah, lalu apa itu pengertian ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Ruang secara keseluruhan mencakup lapisan udara atau atmosfer, lapisan air atau hidrosfer, lapisan tanah atau geosfer di permukaan bumi. Jadi, ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga mencakup atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang itu juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, bisa laut, sungai, danau, bahkan juga mencakup perairan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang itu juga mencakup lapisan tanah, batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia dan organisme lainnya. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi, ruang itu merupakan satu tempat di permukaan bumi ya, yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tersebut. Kemudian komponen ruang. Komponen itu artinya bagian-bagian atau apa yang menjadi bagian dari ruang tersebut. Berbagai organisme atau makhluk hidup merupakan bagian dari ruang. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan organisme lain yang kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Ya, ada virus, ada bakteri, itu juga merupakan bagian dari ruang. Karakteristik ruang. Setiap ruang ini memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan wilayah lainnya.
Manusia itu tinggal pada satu ruang tertentu, tetapi masing-masing ruang ini memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan ruang yang lainnya. Kalau kamu pengen membuktikan, coba silahkan kamu pergi ke berbagai tempat. Kemudian coba perhatikan perbedaannya dengan tempat tinggal yang kamu tinggali atau kamu tempati saat ini. Mesti tempat-tempat itu akan berbeda secara keadaan alamnya, keadaan penduduknya, aktivitasnya, budayanya, dan lain sebagainya. Maka dapat kita simpulkan bahwa setiap ruang ini memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu yang berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ini biasanya diikuti oleh perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan. Contohnya, kalau ada permukaan bumi berupa gunung, ya, seperti di tempat kita. Nah, ini hasilnya adalah sumber daya alam berupa tanaman, berupa sayuran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat permukaan bumi yang bentuknya lautan, maka di situ hasilnya bukan sayuran, tetapi adalah ikan, garam, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat secara mudahnya, ada 4 permukaan bumi: pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Ini masing-masing memiliki hasil yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, karena hasil yang berbeda-beda, kemudian mengakibatkan suatu ruang itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga memerlukan ruang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut memunculkan interaksi antar ruang atau hubungan antar ruang satu dengan ruang yang lainnya. Seperti contoh, desa itu menghasilkan sumber bahan pangan, desa itu menghasilkan padi, desa itu menghasilkan lauk, sayuran, dan lain sebagainya. Kemudian kota, di satu sisi kota itu tidak bisa menghasilkan sayuran, tetapi kota itu bisa menghasilkan teknologi. Desa sebagai penghasil sayuran, di satu sisi dia tidak bisa menghasilkan teknologi. Desa butuh teknologi, kota butuh bahan pangan. Lalu bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh desa dan kota? Maka penduduk desa dengan penduduk kota melakukan interaksi. Mereka saling tukar-menukar dalam bentuk jual beli. Desa menjual bahan pangan ke kota, kota menjual hasil teknologi ke desa. Itulah yang dinamakan dengan interaksi antar ruang. Kemudian bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini artinya pergerakan manusia, baik dia secara individu atau kelompok, yang menghasilkan perpindahan. Seperti contoh dalam layar ini adalah contoh mobilitas penduduk, perpindahan manusia. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Transportasi ini adalah perpindahan barang atau produk yang diangkut untuk kepentingan distribusi. Misalnya seperti ini, ya. Ini adalah hasil alam dari pedesaan, kemudian dia diangkut atau dipindahkan atau didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan. Kemudian komunikasi ini adalah pertukaran informasi yang melibatkan pemberi informasi atau penerima informasi. Seperti contoh, saat ini kita bisa melihat berita dari wilayah lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada bentuk interaksi antar ruang, yaitu komunikasi. Misalnya di Jakarta jam 7:15 itu ada kejadian jembatan runtuh misalnya. Kita yang dari Jogja pada saat itu juga kita bisa mengetahui, loh, di Jakarta ternyata ada jembatan runtuh. Kenapa kita bisa langsung tahu saat itu juga? Karena adanya komunikasi, adanya pertukaran informasi. Melalui apa? Ya melalui piranti, melalui alat. Bisa internet, bisa kemudian TV, dan lain sebagainya. Lalu ada kondisi saling bergantung dalam interaksi antar ruang. Ada 3. Yang pertama saling melengkapi atau complementary. Yang kedua ada kesempatan antar ruang atau intervening opportunity. Kemudian ada kemudahan transfer atau transfer ability. Kita bahas yang pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas atau hasil alam yang dihasilkan. Jadi kondisi saling melengkapi itu terjadi ketika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas. Misalnya ini adalah wilayah pegunungan, kemudian ini adalah wilayah laut.
Wilayah pegunungan atau dataran tinggi menghasilkan dan kelebihan hasil alam berupa sayur. Jika di daerah pantai, dia menghasilkan dan kelebihan hasil laut berupa ikan, cumi, garam, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana bisa terjadi kondisi saling melengkapi? Daerah dataran tinggi mengirim atau menjual hasil alam ke daerah pantai. Bukan tidak mungkin orang pantai itu juga pengen makan sayur. Maka kemudian orang dataran tinggi menjual sayur ke daerah pantai. Lalu bagaimana ketika orang dari dataran tinggi pengen makan ikan laut? Ya, daerah pantai mengirim atau menjual hasil laut ke dataran tinggi. Inilah yang dinamakan saling melengkapi. Satu wilayah menghasilkan A, satu wilayah menghasilkan B. Wilayah A pengen hasil B, wilayah B pengen hasil A. Maka kemudian mereka saling bertukar atau saling jual beli. Itu namanya saling melengkapi karena setiap daerah ini punya perbedaan. Dan yang kedua, kesempatan antar ruang atau intervening opportunity. Kondisi ini terjadi jika ada alternatif yang lebih baik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ada alternatif yang lebih baik bagi tempat asal ataupun tujuan. Biasanya dipengaruhi oleh faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kita contohkan, misalnya wilayah A membutuhkan sayur, wilayah B dan wilayah C ini menghasilkan sayur. Sama-sama menghasilkan sayur, wilayah A pada awalnya membeli sayur di wilayah B, tetapi karena ada wilayah C yang daerahnya itu lebih dekat dengan wilayah A, kemudian apa yang terjadi? Wilayah A tidak lagi membeli sayur di wilayah B, tetapi wilayah A membeli sayur di wilayah C. Wilayah A lebih memilih berinteraksi atau membeli sayur di wilayah C daripada wilayah B karena jarak yang lebih dekat sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Itu namanya kesempatan antar ruang. Tadinya A berhubungan dengan B tetapi jaraknya jauh, kemudian muncul wilayah C yang sama-sama menghasilkan sayur yang dibutuhkan wilayah A, maka hubungan wilayah A dan B renggang, kemudian wilayah A justru berpindah ke wilayah C dengan pertimbangan jaraknya lebih pendek, kemudian biayanya juga lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer atau transfer ability. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan dan kelancaran sarana transportasi antar wilayah. Kalau yang kesempatan antar ruang tadi dipengaruhi oleh jarak, ya, oleh biaya yang lebih rendah. Tetapi kalau kemudahan transfer atau transfer ability ini dipengaruhi oleh kelancaran sarana dan transportasi antar wilayah. Misalnya pertimbangan jalannya ini lebih bagus ke wilayah yang satu daripada sebelumnya, atau jaraknya sangat jauh dan jalannya jelek, maka kita tidak pilih wilayah itu. Nah, seperti itu pertimbangannya. Contohnya ini adalah wilayah A membutuhkan ikan, kemudian ada dua wilayah yang menghasilkan ikan, yaitu wilayah B dan C. Nah, kalau dari A ke B ini fasilitas jalannya bagus. Dari A ke C fasilitas jalannya rusak. Kira-kira kalau kamu menjadi warga wilayah A yang butuh ikan, mana yang akan kalian pilih? Apakah kalian akan memilih pergi ke wilayah B atau pergi ke wilayah C? Jelas, yang akan dipilih adalah wilayah B. Kenapa? Karena jalannya bagus. Artinya kemudahan transfer atau transfer ability sangat mempengaruhi hubungan antar wilayah. Wilayah A membutuhkan ikan yang dihasilkan oleh wilayah B dan C. Akan tetapi wilayah A lebih memilih membeli di wilayah B karena sarana jalan lebih bagus daripada sarana jalan menuju ke wilayah C. Baik, jadi itu anak-anak penjelasan Bapak mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Sudah paham bukan? Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Kemudian tadi pemaparan materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.